saya Muhammad Hikmat, berprofesi sebagai guru di SLB Negeri Batang. Meskipun kondisi fisik saya seperti ini, saya tidak pernah merasa kesulitan. Bahkan kondisi saya seperti ini tuh membuat mudah pekerjaan karena anak-anak itu akan semakin termotivasi. Jadi ada nilai tambahan lah dari tampilan saya seperti ini. Saya sudah pernah jadi tukang tesi keliling, saya sudah pernah jadi tukang elektron di wedding, terus saya sudah pernah jadi supir rental, saya sudah pernah jadi supir taksi online. Setelah saya rasakan, ternyata lebih menikmati di dunia pendidikan atau khususnya di pendidikan luar biasa. Karena hanya anak-anak berkebutuhan khususnya yang tulus untuk mengutarakan perasaan itu. Sehingga kalau udah dari perasaan itu beda lagi ya Pak. Saya dulu itu tidak tahu SLB seperti apa. Saya dari kecil itu di sekolah umum ya, meskipun saya disabilitas. Awalnya saya jadi guru musik di satu SLB karena saya nganggur cari pekerjaan susah untuk disabilitas waktu itu. Akhirnya saya jadi guru musik. Di situ saya mulai memahami, oh ternyata banyak anak-anak yang senasib dengan saya yang membutuhkan pendidikan. Dari situ saya berpikir mungkin Allah mengirimkan saya ke sini sebagai dua fungsi, satu pendidik, satu lagi motivator. Dengan harapan anak-anak bisa lebih termotivasi dengan adanya role model secara langsung, yaitu saya yang punya keterbatasan fisik. Saya selalu semangati anak-anak bahwa kamu bisa gitu melakukan semuanya gitu, menggali potensi kamu. Assalamualaikum Bu. Ini mau home visit dulu Bu, karena udah lama. Sebelumnya mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari apa? Hari Sabtu. Coba mulutnya diangkat. Sabtu. Pesan-pesan untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya, manfaatkan kesempatan yang ada. Apapun kekurangan kita, jangan jadikan alasan saya kayak gini saya nggak bisa, saya punya kekurangan ini saya nggak bisa, saya nggak sekolah, saya nggak bisa sukses. Jadi ya semua itu jangan ada alasan. Pokoknya kalau kita mampu atau ahli dalam memanfaatkan kesempatan dan menggali potensi kita akan menjadi apa yang kita mau. Saya harap sih untuk guru-guru selain mengajar dari hati, bisa lebih semangat lagi meskipun di kala pandemi seperti ini. Berbagai macam upaya dan cara kita maksimalkan untuk mengajar anak didik kita, karena guru itu ujung tombak dari kesuksesan anak-anak. Nama saya Ayub, SPDGR, alumni sarjana mengabdi daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang saat ini menjadi guru bantu di SD YPK Pasi, Kampung Pasi, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Untuk akses dari ibu kota kabupaten ke Distrik Aimando atau di Kampung Pasi harus melalui transportasi darat kurang lebih 40 menit, harus menggunakan perahu kurang lebih 4 sampai 5 jam, dan bahkan pula untuk sampai ke sana ketika cuaca yang ekstrim harus bermalam di pulau-pulau. Perjalanan ke sekolah itu jalan kaki karena saya tinggal di dekat sekolah, tetapi untuk anak-anak ada yang tinggal di pulau sebelah, jadi untuk ke sekolah harus mendayung sekitar 10 sampai 15 menit. Saya mengikuti program SN3T selama setahun dari 2014. Awal kedatangan kami banyak mendapati anak-anak buta huruf sampai usia SMP, sampai di SMA juga begitu pun adanya, karena sekarang kami terdiri dari 3 orang guru. Bahkan ada beberapa sekolah di tetangga kampung kami itu hanya 1 guru, itu pun merangkap sebagai guru, merangkap sebagai kepala sekolah, tata usaha, dan merangkap sebagai operator sekolah.
harapan kami mewakili anak-anak kepada pemerintah, semoga kami sekolah-sekolah di daerah 3T seperti pendidikan-pendidikan di perkotaan, sarana prasarana yang memadai, jumlah guru yang memadai, buku-buku yang memadai. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan ada anak-anak kami berkata bahwa kami ini adalah anak dari 3T yang betul-betul mampu bersaing di dunia luar. Menjadi guru adalah pilihan. Di mana ada anak-anak yang membutuhkan, disitulah kehadiran kita dinanti. Kita senantiasa ikhlas, senantiasa penuh tanggung jawab karena kita adalah manusia pilihan yang dikirim oleh Tuhan untuk kita bisa membangun karakter anak-anak, membangun jiwa anak-anak. 20-30 tahun ke depan, cerminan bangsa kita, cerminan negara kita Indonesia ada pada apa yang kita tanam hari ini. Kita kembali di acara peringatan Hari Guru Nasional 2020, bangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, Cesar dan juga pemirsa di rumah, kalau tadi kan kita udah melihat tayangan dua guru yang sangat menginspirasi. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengetahui lagi nih ya, kita akan mengkulik lebih lanjut lagi tentang sosok inspiratif tersebut dalam talk show yang pastinya inspiratif bersama dengan Bapak Hikmat yang merupakan seorang guru SLB Negeri Batang, Jawa Tengah, dan juga ada Bapak Ayub selaku guru SD YPK Pasi Biak, Papua. Betul Safira, untuk itu pula kami mengundang Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril untuk bergabung bersama kami dan juga dengan para guru yang sudah ada di sini. Iya betul, dan yang pastinya nih buat sesi talk show inspiratif ini Sar dan juga pemirsa di rumah, karena seluruh narasumber sudah bergabung, kita akan langsung menyerahkan sesi ini kepada Bapak Iwan Syahril yang akan menjadi moderator. Silahkan Pak Iwan. Terima kasih Mas Cesar, Mbak Syafira. Halo, apa kabar Pak Ayub dan Pak Muhammad Hikmat nih? Senang sekali kami bisa berbincang-bincang di sini. Saya di sini ada Mas Menteri Nadiem Makarim yang kita sudah nggak sabar lagi nih untuk berdiskusi, bincang-bincang dengan Bapak berdua. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Mas Menteri. Silakan. Baik, Pak Ayub dulu ya. Saya dengar Pak Ayub ini dulu mengabdi sudah dari tahun 2014 di Distrik Taekwondo Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ini gimana ceritanya nih Pak Ayub? Apa yang membuat Pak Ayub mungkin terpikir untuk jadi guru? Motivasinya seperti apa gitu? Saya mengabdi di SD PK Pasi, tepatnya di Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor, salah satu daerah 3T yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, tepatnya di SD PK Pasi. Tahun 2014, saya mengikuti sebuah program dari pemerintah Kemendikbud, yaitu SM3T, Sarjana Mengabdi Daerah Terluar Terdepan Tertinggal tahun 2014, kemudian kembali di tahun 2015. Banyak alasan-alasan kenapa setelah selesai pendidikan profesi guru di tahun 2017 saya kembali. Banyak ketimpangan-ketimpangan mengenai pendidikan di sana, kekurangan-kekurangan guru, kekurangan-kekurangan buku, sarana prasarana, dan banyak mimpi-mimpi anak-anak yang memaksa saya harus kembali ke sana. Ini saya mendengar ini wilayah kita yang ini ya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik ya Pak Ayub ya. Oke, baik, kita ke Pak Hikmat. Pak Hikmat, mungkin pertanyaannya yang sama. Pak Hikmat ini guru difabel ya Pak? Ya betul. Saya itu ngajar itu dulu sebagai honorer dari 2012 di Bandung, terus di Bandung sekitar 4 tahun, di Sukabumi 1 tahun. Nah terus akhirnya saya diangkat 2018, 2019 di SMP Batang. Jadi selama mengajar sebagai seorang difabel dan mengajar anak-anak disabilitas ya menjadi suatu kebanggaan dan nilai plus buat saya sendiri ya. Contohnya saya bisa menjadi role model sekaligus pengajar bagi anak-anak disabilitas. Terima kasih Pak Hikmat.
Mas Menteri mungkin ada yang juga ingin ditanyakan, silakan Mas Menteri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ayu, Pak Hikmat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa, saya merinding cerita-ceritanya tadi karena saya juga baru balik dari beberapa daerah yang terluar. Saya baru balik dari Palu, saya baru balik dari Pulau Rote, dan luar biasa mendengar cerita-cerita guru-guru ini. Saya sudah tahu Pak Ayub sama Pak Hikmat ini benar-benar guru penggerak. Karena guru penggerak itu satu ciri-cirinya, motivasi mereka itu sangat terpacu semakin besar tantangannya. Jadi semakin sulit kondisinya, semakin apalagi mengurusi anak-anak difabel. Jadi di daerah terluar tertinggal saja sudah luar biasa tantangannya, apalagi anak-anak difabel. Jadinya ciri-ciri guru penggerak itu benar-benar guru yang tertantang oleh situasi yang lebih sulit, dan bukannya malah putus asa, lebih termotivasi. Luar biasa. Boleh tahu nggak, Bu, cerita atau pengalaman menarik apa yang Pak Ayub dan Pak Hikmat paling rasakan selama menjadi guru buat Pak Ayub sama Pak Hikmat? Ya, terima kasih Pak Menteri. Hal yang berkesan selama saya mengabdi dari 2014 sampai sekarang, sekalipun saya sebagai guru honorer ataupun guru bantu, yaitu rasa syukur. Sedikit cerita Pak Menteri yang sampai sekarang kenapa rasa syukur itu masih menyatu dalam hati. Di bulan Desember 2018, pada saat itu saya pergi ke sebuah pulau karena kebetulan pada saat itu saya sendiri di sekolah, ada yang meninggal di pulau sebelah. Saya ajak anak-anak ke sebelah. Sampai di sebelah, pemakaman selesai semua, saya pulang dengan anak dengan naik perahu karena kami di sana adalah kepulauan, jadi untuk lintas desa itu harus naik perahu. Di tengah perjalanan salah satu anak saya bertanya, Pak Guru, semua orang mati kah? Saya jawab, iya nak, semua orang mati. Jadi Pak Guru juga mati. Iya nak, Pak Guru juga mati, semua orang mati. Kalau Pak Guru mati, siapa yang ajar kita orang? Ini hal-hal yang sangat berkesan sampai sekarang. Kenapa saya sampai sekarang selalu bersyukur berada di daerah 3D. Bahkan beberapa kali juga keluarga-keluarga, bahkan teman-teman mengatakan bahwa saya ini adalah salah satu orang yang kurang memaknai sebuah ijazah karena keluar dari zona nyaman ke daerah-daerah yang betul-betul penuh dengan keterbatasan. Jadi hal yang paling berkesan di balik duka-duka kami berada di daerah 3T yaitu rasa syukur karena kami sewaktu kecil masih merasakan pendidikan yang layak. Kami tidak mau bahwa anak-anak kami juga tidak merasakan apa yang kami rasakan. Kalau Pak Hikmat? Ya, mungkin di balik rasa percaya diri saya itu sebelumnya saya pernah merasakan down sebagai disabilitas. Saya tidak pernah terpikir mau jadi guru SLB. Ya, bahkan saya tidak mengerti, tidak paham betul apa itu SLB sejak saya sekolah, karena saya itu di sekolah inklusif, di sekolah umum SD, SMP, SMA, saya tidak mengenal SLB. Dan setelah SMA saya memutuskan untuk bekerja. Dan ternyata perlakuan terhadap disabilitas itu masih rendah ya untuk di Indonesia pada saat saya dulu tahun 2012 itu. Jadi setelah saya melamar pekerjaan ke sana sini, saya ditolak karena keadaan fisik saya seperti ini. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk menjadi pulang ke Sukabumi. Saya saya menjadi pemain elektron. Habis itu ada satu guru SLB yang mengajak saya untuk mengajarkan alat musik ke anak-anak disabilitas di suatu SLB. Oh ternyata bukan hanya saya saja yang disabilitas. Setelah saya mendalami, saya mendalami setiap hari bertemu anak-anak, ada tunagrahita, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, bahkan ya ada yang daksanya lebih dari saya, dan mereka masih bisa tersenyum dan melihat guru semangat untuk belajar sampai berkilometer, berjauh-jauh kilometer, ada 30 kilometer dari rumah itu untuk mengejar sekolah luar biasa itu. Di situ saya terbangkit, wah, di sini mungkin saya bisa memanfaatkan keadaan yang saya miliki. Jadi saya tidak boleh mengeluh. Kalau saya mengeluh, otomatis siswa saya pun mereka akan putus asa. Di situ dari 2012 itu saya terus mengajar, mengabdi, melanjutkan kuliah sambil mengajar. Jadi setelah pulang kuliah di sisi lain keluarga, saya mengajar selama 4 tahun itu. Saya terus, dan mungkin Allah telah mengirim saya ke sini untuk memberikan motivasi sekaligus pendidikan kepada
anak-anak disabilitas. Disitulah, oh mungkin inilah kenapa Allah menciptakan saya dengan kondisi fisik seperti ini, karena biar menjadi role model bahwa segala kekurangan apapun, selama kita masih bisa menggali potensi yang kita punya dan menggunakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang ada, kita bahkan bisa menjadi penyemangat buat orang lain. Luar biasa. Pak Hikmat, boleh saya tanya? Saya dengar ini Pak Hikmat kalau ke sekolah naik motor roda 3 dan jalan menggunakan skateboard. Iya, Tapi betul. masih menjadi guru. Boleh nggak cerita sedikit aktivitas sehari-hari itu menjadi guru sekaligus penyandang difabel ini bagaimana proses belajar mengajar yang Bapak lakukan ini khususnya di masa pandemi ini? Seperti apa sih sehari-harinya? Saya difabel 2 kaki di atas lutut, jadi berjalan menggunakan skateboard, sebuah skateboard dan sarung tangan kulit yang memang harus setiap 2 bulan sekali saya beli. Terus menggunakan motor roda 3, motor khusus spesial, memang sudah tidak asing lagi untuk dunia disabilitas. Dalam mengajar di kelas, kalau di kelas sebelum pandemi itu kelas yang menyesuaikan saya, jadi kelasnya itu berupa lesehan dan papan tulisnya itu di bawah gitu. Jadi kelasnya yang disesuaikan, jadi tetap menyesuaikan saya dan gitu. Jadi dalam sehari-hari saya tidak merasa kesulitan karena anak-anak itu sudah tahu, bahkan ada yang suka membantu saya menghapus papan tulis tanpa saya suruh, membersihkan kelas. Kadang-kadang kalau saya membawa apa pasti saya bantu. Terus ada yang lebih mengharukan, kadang mendorong saya dari belakang menggunakan skateboard itu sampai dibuat sampai bercanda lah gitu, didorong. Pasti saya dorong skateboardnya, Nah itu, wah, tanpa tulusnya gitu. Saya selain mengisi waktu sebagai guru, saya tambahan sebagai pensi keliling juga. Terus saya pernah menjadi supir taksi online juga. Untuk aktivitas sehari-hari sekilas seperti saya sendiri, saya tidak merasa saya itu disabilitas ya. Bahkan saya bisa mengendarai kendaraan roda 4, roda 2. Luar biasa. Saya selalu bilang dari dulu bahwa guru-guru itu bisa belajar luar biasa dari guru-guru SLB karena mereka mengerti konsep-konsep pedagogi lebih mendalam karena begitu besar tantangan yang harus mereka hadapi. Silakan Mas Iwan untuk pertanyaan berikutnya. Luar biasa Pak Hikmat, saya juga ikut merinding itu mendengar perjalanan kisah Pak Hikmat tadi. Nah, ini kembali ke Pak Ayub. Pak Ayub, memang Pak Ayub ini menurut saya guru yang menjadi teladan buat masyarakatnya ya. Inspirasi yang Pak Ayub bawa sangat luar biasa untuk distrik di mana Pak Ayub bekerja. Saya dengar bahwa Pak Ayub tidak hanya berdampak atau memiliki dampak di sekolah, tapi juga sampai ke kehidupan di masyarakat. Katanya minuman keras mulai hilang, lalu kemudian membantu administrasi distrik, kampung, di desa, gereja, kegiatan lain, sehingga membawa kemajuan bagi daerah di distrik Pak Ayub. Sampai-sampai katanya kepala distrik nggak rela ya ini Pak Ayub untuk daftar CPNS dan bilang akan tutup sekolahnya jika Pak Ayub pergi dari distrik ini ya. Boleh diceritakan nih Pak Ayub tentang hal ini, gimana ceritanya Pak? Jadi awal mula saya ke sana itu sebagai guru karena daerah 3T di sana banyak yang atau bahkan dikatakan bahwa mengenai IT itu kurang paham baik sisi pemerintahan ataupun yang lainnya. Jadi pada saat itu saya dipaksa oleh Pak Distrik atau Pak Camat untuk tinggal di rumah dinas. Jadi saya membantu administrasi di distrik. Setelah itu, selain itu juga saya membantu di beberapa kampung, jadi mengenai kependudukan, yang lain-lain, masalah kesejahteraan, pertanahan itu saya bantu kepala distrik. Selain itu saya juga membantu di gereja, jadi sekalipun berbeda agama tetapi toleransi, apalagi kita di daerah 3T atau di daerah rantau, di tanah rantau, jadi harus kita membantu. Jadi saya membantu segala administrasi yang dibutuhkan oleh gereja, kadang juga di puskesmas. Pada suatu waktu ada kegiatan dan memang saya pamit. Pada saat itu saya ingin mendaftar CPNS 2020
2018 karena desakan dari teman-teman dan desakan dari keluarga. Tetapi ada bahasa-bahasa yang agak-agak kurang enak didengar. Katanya ketika saya tinggalkan kampung, ketika saya tinggalkan distrik Kaimando, maka sekolah itu akan tutup. Katanya Pak Distrik, ketika saya tinggalkan, katanya sayapnya satu hilang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa yang mereka sampaikan untuk tidak pula mendaftar dulu di CPNS 2018 karena masyarakat yang betul-betul niat untuk maju, niat untuk bersama-sama membangun pendidikan. Wah, luar biasa, Pak luar Ayub, biasa. ini luar biasa. Boleh nggak saya tanya satu hal? Siapa sih apa sih yang jadi inspirasi Pak Ayub untuk melakukan hal itu semua ya? Ini kan di luar mungkin dari tanggung jawab Pak Ayub, tapi Pak Ayub sepertinya sangat ikhlas sekali untuk memberikan layanan yang begitu luar biasa. Iya, sosok inspirasi anak-anak. Bagaimana ketika kemarin sempat kami antar anak-anak ke Kediri untuk kursus bahasa Inggris yang jangankan lihat naik pesawat, naik mobil saja jarang, sempat naik pesawat, pada saat pulang itu orang tua menangis. Pas turun dari pesawat, keluar dari bandara, mereka langsung memeluk, syukur, sujud. Kemudian kami ikutkan lomba di kabupaten, alhamdulillah anak-anak kami juara 1, mereka selalu ucap syukur, selalu acara, selalu respon baik, selalu ingin menjadi inspirasi untuk anak-anak, selalu ingin berbuat anak-anak bahwa mereka itu punya mimpi yang besar. Puluhan, ratusan anak saya yang betul-betul ingin mimpinya juga tercapai. Luar biasa. Boleh saya tanya pertanyaan terakhir? Pak Ayub, Pak Hikmat, tolong jawab 2 hal. 1, apa harapannya Pak Ayub sama Pak Hikmat untuk masa depan pendidikan kita? Dan yang kedua, apa pesan kepada guru-guru di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Menteri untuk pendidikan kedepannya, khususnya untuk di SLB ya. Saya berharap untuk kurikulum di SLB itu akan lebih sesuai lagi. Karena memang sampai sekarang ya sudah bagus dari sebelumnya, tapi saya harap bisa digunakan lagi untuk klasifikasinya, klasifikasi untuk anak tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, semuanya. Bahwa yang saya temukan sebagai guru di lapangan itu kadang-kadang kami kesulitan di buku guru dan buku siswa, karena di lapangan itu memang anak-anak kita itu variatif, karena kita itu mengajar itu memakai sistem discussion individual program. Jadi satu anak satu program. Jadi dalam satu kelas misalkan ada 5 anak, ya berarti kita 5 anak itu beda-beda program, dan saya harap mungkin bisa lebih meninjau ke lapangan secara langsung bagaimana kondisi di SLB, terutama untuk anak-anak disabilitas itu. Dan mungkin saya mengharapkan agar pengetahuan tentang anak-anak disabilitas itu bisa dicantumkan juga di kurikulum pendidikan umum, agar perlakuan anak-anak kita itu bisa paham bagaimana cara memperlakukan anak-anak disabilitas. Pertama untuk semua guru, selamat Hari Guru. Semoga tetap menjadi guru yang semangat walaupun nggak keadaan pandemi seperti ini. Kita semua pakai segala cara untuk menyampaikan ilmu yang kita bisa. Ya, harapan terkait pendidikan mungkin mewakili para guru-guru khususnya di daerah 3T, mewakili orang tua, mewakili siswa, dan mewakili kelompok masyarakat yang ada di daerah 3T. Kami berharap bahwa pendidikan kami khususnya di daerah 3T itu bisa disetarakan dengan daerah-daerah perkotaan. Bahwa anak-anak juga merindukan sekolah yang layak, merindukan jumlah guru yang maksimal, merindukan buku-buku yang setiap waktu mereka bisa baca, merindukan IT, dan merindukan hal-hal yang sifatnya betul-betul bisa membangun mimpi-mimpinya. Harapan untuk guru-guru, kami ucapkan sebelumnya selamat Hari Guru. Semoga jiwa-jiwa ikhlas untuk mengabdi bisa kita tanamkan dalam diri kita, bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita, agar siswa-siswa bisa tersenyum hari ini, agar esok anak-anak bisa tersenyum untuk kita semua, khususnya kita yang ada di Indonesia bahkan dunia sekalipun. Mari kita maksimalkan apa yang menjadi impian anak-anak, impian Indonesia. Indonesia di hari esok ada
di cerminan kita hari ini seorang guru yang mendidik. Ketika kita mau lihat Indonesia beberapa tahun ke depan, lihatlah sekarang bagaimana mata anak-anak didik kita. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa bertemu dengan Pak Hikmat sama Pak Ayub seperti ini. Terima kasih sudah memotivasi saya dan guru-guru senegara ini di Hari Guru ini. Luar biasa. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Wow, terima kasih Mas Menteri, Pak Ayub, Pak Hikmat. Ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita semua untuk terus semangat walaupun dengan sangat banyak keterbatasan pada saat ini. Kita tidak boleh menyerah dan kita harus berani bermimpi untuk mencapai cita-cita kita sebagai bangsa dan terutama buat anak-anak kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Hikmat atas inspirasi yang luar biasa bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.